Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan analisis perilaku konsumen dan strategi pemasaran dari brand iWatch. Anggota kelompoknya ada saya, Haula Wadatul Fitriah, ada Rafa Maisa, ada Fauzan Raka Fabrian, ada Najmi Fadlur Rahman, dan ada Muhammad Davin Attar. Kita memakai produk dari brand Apple, yaitu iWatch, yang merupakan smartwatch dari Apple. Lalu yang pertama ada pendahuluannya. Kami melakukan analisis ini untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap produk iWatch, mengidentifikasi faktor psikologi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi preferensi konsumen, memberikan wawasan untuk pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Persaingan pasar yang semakin ketat menuntut pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen apa saja sih yang dapat membantu? Yang pertama adalah mengidentifikasi preferensi konsumen. Yang kedua, membangun hubungan emosional antara produk dan konsumen. Dan yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran yang relevan dan efektif. Nah, pada laporan ini kita merangkum dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 14. Di pertemuan 9 ada identitas diri dari brand iWatch. Bagaimana iWatch ini membangun citra eksklusif dan inovatif. Minggu ke-10 ada kepribadian, nilai, dan gaya hidup konsumen. Keselarasan iWatch dengan identitas pribadi pengguna. Di minggu ke-11 ada identitas sosial dan budaya. iWatch sebagai simbol status dan pengaruh budaya global. Minggu ke-12 ada pengaruh kelompok dalam mendefinisikan produk, keputusan kolektif yang mempengaruhi pembelian iWatch. Di minggu ke-13 ada kelas sosial, status dan budaya, yaitu dampaknya terhadap adopsi iWatch di berbagai segmen pasar. Dan di minggu ke-14 adalah iWatch sebagai simbol budaya. Ini merupakan representasi modernitas, inovasi, dan gaya hidup aktif. Nah, peran perilaku konsumen ini adalah untuk memahami daya tarik produk terhadap konsumen, mengidentifikasi faktor yang mendorong loyalitas konsumen. Nah, ada juga aplikasi dalam pemasarannya. Yang pertama, mengembangkan strategi berbasis preferensi dan harapan pasar, dan meningkatkan hubungan emosional antara brand dan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, untuk bagian keduanya, eh, untuk minggu ke-9-nya sendiri, bagaimana konsumen membeli, menggunakan, dan membuang produk iWatch. Nah, untuk pembeliannya, biasanya dibeli di store, offline store dari Apple sendiri maupun situs resmi dan platform e-commerce. Lalu untuk penggunaannya, saat digunakan iWatch berfungsi sebagai perangkat multifungsi, yang seperti kita tahu, banyak kegunaan dari iWatch sendiri. Lalu ketika sudah tidak digunakan atau pembuangan atau membuang produk, konsumen memilih opsi untuk mendaur ulang atau menjual kembali iWatch-nya melalui trade-in maupun langsung ke eh, offline store-nya. Lalu untuk faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keputusan pembelian dan pengalaman pasca pembelian? Keputusan pembelian dipengaruhi beberapa faktor, termasuk kebutuhan fungsional, juga beberapa kebutuhan lainnya untuk penggunaan iWatch sendiri, seperti lacak, ataupun kesehatan, dan yang lain. Lalu untuk minggu 10, yaitu bagaimana produk yang dipilih mempengaruhi identitas diri konsumen. Produk iWatch mempengaruhi identitas diri konsumen dengan menjadi simbol gaya hidup modern, teknologi canggih, dan kesadaran akan kesehatan. Lalu, contoh bagaimana konsumen menggunakan iWatch untuk mengekspresikan diri. Konsumen menggunakan iWatch untuk mengekspresikan diri melalui berbagai cara seperti personalisasi, tampilan jam atau watch face, dan pemilihan tali jam yang mencerminkan kepribadian atau gaya mereka. Misalnya, seseorang yang ingin menonjolkan sisi profesionalnya mungkin lebih memilih tali yang berbahan stainless steel dengan tampilan jam minimalis, sementara individu yang sporty mungkin memilih tali silikon berwarna cerah untuk tampil lebih digital dan dengan pelacakan aktivitas harian yang menonjol. Lalu selanjutnya untuk minggu 11, bagaimana kepribadian dan gaya hidup konsumen mempengaruhi keputusan untuk membeli iWatch. Nah, kepribadian dan gaya hidup konsumen sendiri sangat mempengaruhi keputusan pembelian iWatch karena produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang aktif, produktif, dan berorientasi pada teknologi. Lalu, bagaimana, maaf,
Lalu bagaimana hubungan konsep kepribadian dan nilai yang relevan dengan iWatch? Konsep kepribadian dan nilai yang sangat relevan dengan produk iWatch sendiri, di mana ketika perangkat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional juga, tetapi mencerminkan identitas pribadi dan nilai-nilai konsumen. Selanjutnya untuk minggu 12, bagaimana faktor budaya dan nilai-nilai sosial mempengaruhi penggunaan iWatch? Bagaimana faktor ini, yaitu budaya dan nilai-nilai sosial sangat mempengaruhi penggunaan produk iWatch karena perangkat ini sering dikaitkan dengan tren global yang mengedepankan teknologi, kesehatan, dan gaya hidup yang modern. Dalam budaya yang menghargai inovasi dan efisiensi, iWatch dianggap sebagai alat esensial untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Lalu, eh, di bagaimana peran kelompok sosial dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Kelompok sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian iWatch karena konsumen sering dipengaruhi oleh opini rekomendasi atau tren yang muncul dalam lingkungan sosial mereka. Selanjutnya di minggu 5, 13, bagaimana kelompok referensi dan kelas sosial mempengaruhi persepsi dan penggunaan iWatch. Pengaruh kelompok kelompok preferensi dan kelas sosial terhadap persepsi dan penggunaan iWatch. Kelompok referensi dan kelas sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana konsumen mempersiapkan dan menggunakan iWatch sendiri. Kelompok referensi seperti teman, keluarga, dan komunitas sering jadi bahan atau sumber rekomendasi ulasan atau pengaruh gaya hidup yang mendorong seseorang untuk membeli produk. Lalu, apakah produk ini lebih populer di kalangan kelas sosial tertentu atau malah dipengaruhi oleh pengaruh teman sebaya? Popularitas iWatch sendiri di kalangan kelas sosial dan pengaruh teman sebaya, iWatch lebih populer di kalangan sosial menengah ke atas karena harganya yang cukup relatif tinggi, fitur yang canggih, dan sosialisasi asosiasinya tuh dengan gaya hidup premium. Konsumen dalam kelas sosial ini cenderung memiliki daya beli yang besar dan menghargai teknologi serta meningkatkan produktivitas mereka dalam gaya hidup. Selanjutnya untuk di minggu terakhir yaitu minggu 14, bagaimana tren budaya mempengaruhi penggunaan dan pemasaran iWatch. Tren budaya yang mempengaruhi penggunaan dan pemasaran iWatch sendiri melalui peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat dan terhubung secara digital. Lalu, tren budaya digital atau globalisasi yang relevan yang bagaimana dengan produk iWatch. Nah, tren budaya digital dan globalisasi memainkan peran besar dalam popularitas iWatch karena produk ini melambangkan kemajuan teknologi yang menciptakan keterhubungan global. Dalam era globalisasi sendiri, konsumen di seluruh dunia menginginkan perangkat yang memudahkan mereka dalam berinteraksi, bekerja, dan tetap terhubung secara real time dengan menggunakan iWatch. Pada bab 3 kita membahas penerapan yang dilakukan oleh Apple Watch. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor budaya sosial dan ekonomi di berbagai pasar. Dari sisi budaya di negara dengan budaya terbuka terhadap teknologi. Seperti Amerika Serikat dan Jepang, Apple Watch menjadi simbol status dan gaya hidup. Sedangkan di negara konservatif, fokusnya lebih pada fungsionalitas, seperti kesehatan. Dari sisi sosial, milenial dan Gen Z menggunakannya untuk konektivitas dan kebugaran, sementara generasi tua lebih tertarik pada fitur kesehatan. Secara ekonomi, dengan harga premium, Apple Watch lebih populer di kalangan konsumen menengah ke atas. Di pasar negara berkembang, Apple dapat menawarkan model lebih terjangkau banding produk atau kerjasama lokal untuk meningkatkan aksesibilitas. Memahami faktor ini membantu Apple merancang strategi pemasaran menyesuaikan pesan iklan, menargetkan audiens spesifik, serta menawarkan produk sesuai daya beli untuk memperluas jangkauan pasar. Untuk selanjutnya pada bab 4, yang pertama analisis keseluruhan proses pembelian. Proses pembelian Apple Watch dimulai dari pengenalan kebutuhan di mana konsumen menyadari perlunya perangkat untuk mendukung kesehatan, produktivitas, atau gaya hidup aktif. Tahap ini sering dipicu oleh iklan, rekomendasi teman, atau tren gaya hidup. Dalam pencarian informasi, konsumen eksploitasi fitur, ulasan, dan pengalaman pengguna lain. Dan pada evaluasi alternatif, mereka membandingkan Apple Watch dengan merek lain berdasarkan harga, fitur, dan desain. Di tahap keputusan pembelian, konsumen memilih Apple Watch karena inovasi teknologi, reputasi merek, dan integrasi dengan ekosistem Apple.
Setelah pembelian, mereka memasuki evaluasi pasca pembelian, di mana kepuasan bergantung pada apakah produk memenuhi harapan seperti akurasi pelacakan, daya tahan baterai, dan kenyamanan. Ketidakpuasan dapat muncul jika produk tidak sesuai ekspektasi, misalnya fitur yang tidak optimal atau daya tahan baterai yang rendah. Next. Yang kedua, pengaruh pengaruh kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Kepribadian yang inovatif dan analitis mendorong konsumen untuk memilih Apple Watch sebagai perangkat yang efisien dan canggih. Konsumen dengan nilai kesehatan melihat fitur pelacakan aktivitas sebagai alat penting untuk hidup sehat. Sementara nilai prestige menjadikan Apple Watch simbol status. Gaya hidup aktif dan sibuk membuat konsumen memandang Apple Watch sebagai perangkat multifungsi yang mendukung produktivitas dan kebugaran. Integrasi dengan perangkat Apple lainnya memperkuat relevansinya dalam rutinitas sehari-hari. Apple juga memanfaatkan gaya hidup ini melalui kampanye yang melibatkan influencer kebugaran, memperkuat kesan bahwa Apple Watch adalah bagian dari identitas modern dan aktif. Selanjutnya ada insight di Apple Watch sendiri. Yang pertama ada memanfaatkan tren kesehatan digital dengan menawarkan fitur yang lebih personal seperti analisis kesehatan berbasis AI dan rekomendasi aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Dengan yang kedua ada dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan Apple Watch dapat menonjolkan material ramah lingkungan dan mempromosikan fitur-fitur hemat energi sebagai bagian dari komitmen terhadap gaya hidup berkelanjutan. Yang terakhir dari Insight ada tren konektivitas yang terus berkembang membuka peluang bagi Apple Watch untuk meningkatkan integrasi dengan peningkatan lain, termasuk smart home, kendaraan, atau alat kesehatan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan seamless. Yang terakhir ada rekomendasi dari Apple Watch, itu sendiri ada 3. Yang pertama, memperluas pasar. Apple Watch dapat membangun fitur baru yang terintegrasi dengan perangkat medis atau aplikasi kesehatan. Kemungkinan pengguna untuk merantau ke kondisi kesehatan mereka secara komprehensif. Yang kedua, ada Apple Watch dapat memperkuat strategi personalisasi dengan mengindahkan wawasan kesehatan berbasis data, spesifik identifikasi aktivitas fisik yang disesuaikan dengan saran pola tidur berdasarkan kebiasaan pengguna. Yang terakhir ada mengingat meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan. Apple Watch dapat mempromosikan produk dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti strap dari material berulang, serta meningkatkan efisiensi daya baterai untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa produk iWatch ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang beragam di berbagai pasarnya. Secara budaya, di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, iWatch menjadi simbol status dan gaya hidup modern. Sementara di negara konservatif, fitur kesehatan lebih diutamakan. Secara sosial, generasi muda tertarik pada fitur konektivitas dan kebugaran, sedangkan generasi yang lebih tua fokus pada manfaat kesehatannya. Lalu dari sisi ekonominya, harga premium iWatch menarik konsumen menengah ke atas. Namun, menghadapi tantangan di pasar, negara berkembang dengan daya beli terbatas. Dengan memahami faktor-faktor ini, Apple dapat merancang strategi pemasaran yang efektif, menyesuaikan pesan iklan dengan budaya lokal, menargetkan segmen tertentu, dan menawarkan varian produk yang lebih sesuai dengan daya beli pasar, sehingga dapat menjangkau audiens lebih luas dan meningkatkan loyalitas konsumennya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.